Shalom, puji Tuhan. Kita bisa bertemu kembali dalam ibadah secara streaming bersama Pendeta Hani Pandas sebagai Gembala Sidang dari Gereja Kristen Anugerah Immanuel Yogyakarta. Bersama hamba-hamba Tuhan, kami mengucapkan selamat menikmati ibadah Natal tanggal 25 Desember 2020 dan menyongsong tahun baru 2021. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat kesempatan yang terindah memberikan kepada kami untuk bersama-sama melaksanakan ibadah. Kiranya Tuhan memimpin dari awal, pertengahan hingga akhir dan mengurapi setiap pribadi hamba-Mu yang mengambil bagian dalam pelayanan kudus. Dari yang memimpin pujian, yang memegang musik, bahkan hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman. Semuanya Engkau urapi sehingga ibadah ini menjadikan sesuatu yang berkenan di hadirat Engkau. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami mulai ibadah ini. Haleluya. Amin.
Shalom Bapak Ibu Saudara dimanapun berada. Puji Tuhan, pada saat ini kita bersyukur di hadapan Tuhan karena kasih dan karunia Tuhan dicurahkan di tengah-tengah kehidupan Bapak Ibu Saudara. Pada saat ini tema nasional kita ambil dalam kitab Injil Matius pasal 1 ayat yang ke-23. Demikianlah firman Tuhan. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamai dia Immanuel. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Kami naikkan syukur di hadapan-Mu Tuhan karena kasih-Mu yang dicurahkan di tengah-tengah kehidupan Bapak Ibu Saudara pada saat ini. Dan kami boleh merasakan kasih-Mu yang dicurahkan buat kami. Dan itu yang kami rasakan, ada kasih, damai sejahtera, dan sukacita. Dan biarlah kami mau menyambut Yesus Kristus, Sang Juru Selamat itu di dalam kehidupan kami dengan penuh dengan sukacita. Dan biarlah kami boleh menjadi berkat-berkat di tengah dunia yang tidak mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan. Biarlah firman yang akan kami sampaikan, biarlah Bapak Ibu Saudara boleh merasakan berkat-Nya, urapan-Mu, kuasa-Mu Engkau curahkan buat kita semuanya yang mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara dimanapun berada, kita berbicara tentang Immanuel. Immanuel sesungguhnya yang memberikan kita sesuatu penyertaan, damai sejahtera di tengah-tengah kehidupan kita. Saudaraku yang kekasih, tema Natal Nasional ini sangat pas untuk bagi umat manusia, khususnya bagi negara kita Indonesia, dengan keprihatinan dengan keadaan COVID-19 pada saat ini yang melanda negara kami. Dan disitulah kita boleh melihat bahwa kehadiran Immanuel untuk menyambut Sang Juru Selamat itu sesungguhnya Ia akan memberikan kepada kita supaya kita tetap berseru dan bergantung dan berharap kepada Dia, karena di dalam Dia ada satu damai sejahtera dan sukacita ada di dalam Dia. Karena itu Bapak Ibu Saudara, kita akan melihat bagaimana di dalam pembacaan ini kita lihat dari kitab Matius pasal 1 dan seterusnya, kita boleh melihat ada dua figur di situ adalah Yusuf dan Yesus disebut Immanuel. Kita perhatikan bersama-sama. Yusuf adalah teman sepandan Maria. Yusuf sedang berpacaran dengan Maria. Mereka akan masuk di dalam kelamin pernikahan. Saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, Yusuf ini peran yang utama karena dia sebagai kepala nanti dalam rumah tangga. Ketika Yusuf dia mendengar bahwa istrinya Maria ini mengandung, secara otomatis bahwa dengan adat istiadat bangsa Yahudi, orang yang belum diberkati, orang yang belum disahkan dan mendapatkan bahwa istrinya sedang hamil, maka dia akan mendapatkan satu resiko yang luar biasa bagi Yusuf. Karena itu pada waktu Yusuf dia mendengar berita itu, dia dengan diam-diam dia ingin untuk apa? Untuk menceraikan atau memisahkan dia dengan tunangannya Maria, supaya dia terlepas dari beban. Saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, kita boleh melihat bahwa Yusuf ini sangat berperan di dalam penyelamatan umat manusia. Kalau Yusuf tidak bertindak dan tidak mengambil sikapnya untuk mengambil istrinya Maria yang sedang mengandung dengan Roh Kudus, maka penyelamatan itu tidak akan terjadi, Bapak Ibu Saudara. Tetapi kita melihat bahwa Allah memakai Yusuf ini sebagai alat untuk penyelamatan manusia melalui menerima istrinya itu sebagai teman dan sebagai pengayom akan keluarga. Saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, kalau kita melihat Immanuel ini artinya Allah menyertai kita. Ketika Yesus lahir
Dan disitulah membutuhkan seseorang figur adalah Immanuel, Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bahasa Ibrani, El artinya Allah, Immanu artinya beserta kita. Saudaraku yang kekasih, Immanuel selalu memberikan satu respon masa depan dalam kehidupan kita. Ketika Yesus itu dia lahir di tengah dunia ini, Allah punya rencana yang luar biasa buat Immanuel. Supaya Immanuel ini supaya bisa menjadi hubungan baik kembali antara manusia dengan Allah yang terputus karena pelanggaran, karena dosa-dosanya yang begitu luar biasa. Karenalah Immanuel inilah yang sesungguhnya yang hadir di tengah-tengah dunia ini punya rencana yang mulia, rencana yang kekal, rencana yang luar biasa, supaya manusia yang berdosa ini sesungguhnya akan menikmati akan kasih dan berkat daripada Tuhan Yesus, ialah keselamatan dan hidup yang kekal. Saudaraku yang kekasih, kita bersyukur di hadapan Tuhan. Buat Bapak Ibu dimanapun berada, kita boleh menikmati akan Immanuel dalam kehidupan kita. Kita merasa sukacita karena kita bersama-sama dengan Dia. Keadaan saat ini Indonesia memprihatinkan dengan keadaan COVID-19 yang belum berlalu. Dan kita akan mempersiapkan untuk menyambut Natal, dan Natal sudah ada di tengah-tengah kehidupan kita. Dan disitulah Tuhan hadir yang memberikan kekuatan dan pertolongan dalam kehidupan kita. Ketika kita goncang, ketika kita gelisah, ketika kita ketakutan, disitulah Immanuel itu hadir untuk memberikan keyakinan, memberikan kekuatan bagi setiap orang yang hidup di dalam Dia. Orang yang tidak mengenal Kristus, orang yang tidak mengenal Yesus, tidak mengenal Immanuel, dan tidak menemukan Immanuel dalam hidupnya, dia pasti tidak akan menikmati apa-apa di dalam Dia. Dan kita bersyukur Bapak Ibu Saudara dimanapun berada, kita sudah menemukan Immanuel dalam kehidupan kita, supaya kita boleh merasakan kasih Yesus itu dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, Immanuel hanya 3 sebutan di dalam kitab ini. Hanya 3 sebutan. Kalau kita melihat dalam kitab Yesaya pasal 7 ayat 1, ayat 7 ayat 14, demikian dia katakan, sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu tanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Yesaya 7 ayat 14 ini sudah jelas bahwa para nabi sudah memberikan nubuatan akan datang akan seorang raja damai, raja yang memberikan kekuatan bagi umat manusia. Yesaya 8 ayat 8 dikatakan juga, serta menerobos ke Yehuda ibarat banjir yang meluap-luap hingga sampai ke leher, dan sayap-sayapnya yang dikembangkan akan menutup seantero negerimu. Immanuel. Ini satu nubuatan yang akan terjadi di masa depan. Dan saat ini kita boleh melihat bahwa kitab Matius akan memberikan satu pengertian dan pengenapan melalui pribadi Yesus Kristus, ialah Immanuel. Kita lihat dalam kitab Injil Matius pasal 1 ayat 23, sudah jelas bahwa Dia didamai, Immanuel. Dia adalah seorang yang bisa memberikan kekuatan buat kita. Saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, kita akan melihat bersama-sama juga bagaimana Yesaya ayat yang ke-10, buat rancangan tetapi akan gagal juga, ambillah keputusan tetapi tidak terlaksana juga, sebab Allah menyertai kita, ialah Immanuel. Suatu pernyataan dari para nabi ini sudah jelas dan digenapi ketika Yesus lahir. Disitulah semua disempurnakan semua. Yesus lahir dan kita boleh menikmati kasih dan berkat Tuhan. Bukan itu saja, dan Dia harus menjadi jembatan untuk hubungan kembali antara manusia yang lama terputus karena dosa dengan Allah. Yesuslah yang mempersatukan kita kembali dengan Dia.
Karena itu Immanuel sebagai alat kita untuk menuju ke sana. Tanpa Immanuel kita tidak bisa untuk menemukan itu. Karena itu Yohanes 3 ayat 16 katakan, ini ayat yang sangat favorit bagi semua umat manusia. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Inilah jembatan antara manusia dengan Allah. Hubungan kembali dengan Allah ada jembatan melalui Immanuel, ialah Yesus Kristus itu namanya, yang bisa memberikan kita hidup yang kekal. Bukan itu saja Bapak Ibu Saudara. Yohanes 14 ayat 6 dikatakan, kata Yesus kepadanya, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Haleluya, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Immanuel harus kita bersama-sama dengan Dia. Ketika kita mengalami kesusahan, ketika kita mengalami kegelisahan, ketakutan dengan keadaan seperti ini, keprihatinan kita melalui COVID-19 ini membuat kita juga takut, khawatir. Apalagi perekonomian juga mulai akan kacau dan tidak menentu kapan akan dipulihkan. Tetapi kita yakin dan percaya bahwa kita memiliki Immanuel selalu menolong dan menguatkan kita. Berdiri teguh di dalam Dia, tetap kekal dan kuat untuk menghadapi persoalan ini. Akulah yang akan memberikan pertolongan buatmu. Saudaraku yang kekasih, kita bersyukur buat Bapak Ibu Saudara dimanapun berada. Kita sudah memiliki tempat yang istimewa. Kita sudah memiliki tempat yang Tuhan sudah janjikan buat kita sebagai orang-orang yang percaya. Ialah Immanuel sudah berjanji akan memberikan tempat bagi mereka yang setia dan mengasihi Dia. Karena itu Bapak Ibu Saudara dimanapun berada, mari kita tetap kuatkan iman kita, tetap mengiring Dia, tetap kita mau ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan, dan terlebih juga kita ambil bagian untuk memberitakan tentang Immanuel bagi mereka yang belum mengenal akan Immanuel. Kita adalah hamba-hamba Tuhan ini. Gereja Kristen Anugerah Immanuel Yogyakarta akan berdiri, akan pergi untuk memberitakan tentang kabar kasih sayang Immanuel itu untuk orang-orang yang belum mengenal Immanuel, supaya ketika mereka mengenal akan Immanuel, Yesus Kristus Tuhan Yesus Selamat sebagai penyelamat umat manusia, dan mereka dengan saya akan menikmati berkat yang Tuhan berikan. Saudaraku yang kekasih, mari kita berjuang bersama-sama. Kita bergandeng tangan bersama-sama. Seluruh jemaat dimanapun berada, mari kita berjuang. Disitulah kita menemukan berkat yang Tuhan berikan buat kita. Saya yakin dan percaya melalui Natal ini, dengan keprihatinan kita, dengan keadaan COVID-19, tetap kita kuat, smile, senyum dengan sukacita, karena Yesus ialah Immanuel, ada bersama-sama kita, dan Dia selalu memberikan kekuatan dan pertolongan buat kita. Biarlah firman Tuhan, pesan Natal pada saat ini boleh memberkati Bapak Ibu Saudara dimanapun berada. Biarlah firman Tuhan boleh menjadi rema buat Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Amin. Kami dari Gereja Kristen Anugerah Immanuel mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru 2021. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Immanuel.